kita memperingati hari kemerdekaan, di mana kemerdekaan ini jauh-jauh memang sudah dirindukan, sudah dirancang oleh pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau Hadratus Syekh ini ketika masih di Arab Saudi, di Mekah, itu sudah bersama teman-temannya. Ini bayangkan ya, beliau itu masih menjadi santri, masih mondok di Mekah. Itu sudah bersama kawan-kawannya ikrar sumpah setia di Multazam. Multazam itu di pintu Ka'bah, dekat pintu Ka'bah itu sudah berikrar sumpah lillahi ta'ala memperjuangkan agama Islam, termasuk memerdekakan republik ini. Nah, ini catatannya, lillahi ta'ala, tanpa punya minat kedudukan atau imbalan apa-apa, saking ikhlasnya. Nah, keikhlasan memperjuangkan inilah sudah diikrarkan oleh Hadratus Syekh sejak beliau berada atau belajar di Mekah, Arab Saudi. Karena itu perjuangan beliau setelah pulang dari Mekah, kemudian menghimpun para ulama yang diberi nama Pergerakan Ulama atau Nahdlatul Ulama, ini benar-benar meresahkan, membuat hati Belanda itu ciut, takut. Karena ulama itu kalau sudah berjuang itu sudah tidak bisa dihentikan. Tidak sekedar perjuangan yang bersifat fisik, melainkan perjuangan yang bersifat non fisik, atau doa hizib itu metu kabeh. Karena itu nyuwun sewu, kata kiai-kiai sepuh yang pernah tergabung dalam ikatan ini, beliau salah satunya mendirikan pemuda-pemuda pejuang yang disebut Hizbullah, tentara Allah. Itu isine duduk latihan bedil ngono gak? Lah bedile sapa sing digawe latihan? Piye carane menyelinap, piye carane bisa menghabisi Belanda, piye carane bisa menyemangati para bangsa Indonesia. Maaf, saya mau mengatakan begini. Dulu waktu Belanda itu menjajah, berkuasa, di Indonesia ini raja kecil itu ada. Raja ini. Tapi ketika raja-raja itu lumpuh, tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk memerdekakan negeri ini, justru para kiai-kiai pesantren lah yang menghimpun kekuatan masyarakat, menggerakkan lahir batin untuk menumpas Belanda. Kita tahu bahwa nama Nahdlatul itu pergerakan, sehingga menjadi karakter santri Tebu Ireng. Santri Tebu Ireng itu ya harus aktif, bergerak. Lihat Hadratus Syekh ketika menjelang kemerdekaan, Jepang datang tahun piro ya? 1942. Ketika Belanda ini betul-betul keok dari bangsa Indonesia yang dimotori oleh kiai-kiai itu, Jepang itu ngerti bahwa kiai-kiai ini kuat sekali melawan Belanda. Langkah pertama Jepang apa? Bukan pendekatan dengan baik-baik, tapi kasar sekali. Hadratus Syekh Kiai Hasyim itu langsung ditangkap. Jadi keadaan itu nggak malah baik kayak Belanda kan masih sopan-sopan sih, masih bertamu, masih begini. Jepang enggak. Kiai Hasyim ditangkap, kira-kira Kiai Hasyim di penjara itu sekitar 5 bulan karena diprotes oleh bangsa Indonesia, orang Islam pada protes iki kok nek dijar-jarno, Kiai Hasyim ini enggak diculno, iso remuk Jepang. Akhirnya kira-kira ya Agustus begini ini beliau itu dibebaskan. Tetapi ingat, begitu beliau dibebaskan, Jepang malah wedi, malah sowan ke Tebu Ireng, memberikan penghargaan, bahkan
memberikan kedudukan menjadi ketua umum, kepala untuk urusan agama di Indonesia, nggak mau. Wis mangkel ya. Wis gak gelem. Enak kon mari nangkep aku, dipenjarakan sampai kira-kira 5 bulanan lebih, kemudian saiki merayu-merayu kongkon ngene enggak mau. Wis justru malah Hadratus Syekh ini malah perjuangannya lebih hebat lagi, sampai menghimpun kekuatan-kekuatan. Nah ini sing gak iso ditiru iki. Kiai-kiai yang menjadi santrinya Hadratus Syekh itu podo mondok di sini, ada yang 2 mingguan, ada yang 1 bulan. Itu tujuannya minta restu, minta izin bagaimana bareng selamat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya ada yang diberi dongo iki, diberi dongo iki, diberi dongo iki dan lain-lain. Walhasil tidak ada yang dikasih doa gemblengan itu gak ono. Dibacok tek terus gak tedas itu gak ada. Yang ada itu dikasih doa selamat. Wis selamat. Ada satu santri kiai itu memang kiainya jagoan. Saya ini sudah mengabdikan diri, wis jiwa raga saya untuk membela Indonesia, membela agama begini. Tolong saya mau menyerbu sing kira-kira gak selamat tok ta. Pokoknya dibedil gak apa-apa, dianu gak apa-apa, supaya gemblengan wis. Sudahlah wis, sing penting selamat. Mboten kiai, kula nyuwun pokoknya piye carane wis gak apa-apa no. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis diombe, mari disuwuk Kiai Hasyim. Gak serbu betul. Dia ditembaki, gak apa-apa. Barang wis mulai brek remuk kabeh awake. Ya gosong-gosong kena peluru dus gak apa-apa, tapi kan kemeng kabeh. Kabeh koncoe pulang selamat kabeh, tidur dheweke. Aduh wis gosong kabeh, klambine bedah, kentole gosong, kapok. Wong didongakno selamat kok nggak terima, kok njaluk gemblengan. Ya digembleng temen, tapi ya kemeng kabeh awake lho. Jadi Hadratus Syekh itu memberi yang terbaik. Karena itu perjuangan para santri ini paling ditakuti oleh penjajah, karena tidak hanya sekedar perjuangan lahiriah saja, melainkan perjuangan yang bersifat batiniah. Untuk itu dalam kemerdekaan begini ini sesungguhnya kita ini tidak haruslah untuk mengenang perjuangan fisik, isok ngene itu tetap. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah nasihat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap santri-santrinya semuanya di kalangan pengajian, di kalangan apa itu Kiai Hasyim selain memberikan semangat dan lain-lain itu mesti siji, jangan lupa hidup itu dengan ilmu.